Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hanifah. Pada kali ini saya akan melakukan CSL mengenai pemeriksaan ginekologi. Pada pemeriksaan kali ini agak sensitif, untuk itu kita perlu melakukan informed consent secara baik dan benar. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaannya harus secara tepat, agar pasien rasa tidak nyaman dari pasien akan terminimalisirkan. Kemudian sebelumnya kita akan lakukan 3 persiapan untuk melakukan pemeriksaan kali ini, yaitu pemeriksaan untuk pasiennya, pemeriksaan alat, kemudian pemeriksaan diri kita sendiri selaku operator. Selanjutnya, kita akan lakukan persiapan alat terlebih dahulu. Pada pemeriksaan kali ini kita gunakan alat-alat, yaitu ada handscoon, ada bengkok, ada komiodin, di sini ada pinset, atau korentang kita gunakan sebagai pemegang kasa steril untuk aseptik nanti. Ada DDT atau povidone iodin, kemudian ada kasa steril, ada spekulum. Di sini media yang kita gunakan, kemudian ada duk steril dan ada spekulum. Kemudian kita lakukan persiapan untuk pasiennya. Kita minta pasien untuk dalam keadaan telentang. Posisinya posisi litotomi. Kemudian akan kita lakukan persiapan kepada diri kita sendiri. Kita gunakan masker, kita gunakan jas lab, kemudian kita gunakan handscoon dengan prinsip hands to hands, glove to glove. Sebelumnya kita juga harus melakukan cuci tangan WHO, cuci tangan operasi. Baik, kita akan lakukan pemeriksaannya. Kita mulai dengan pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi, kita akan lihat di sini. Pertama kita mulainya dari atas terlebih dahulu, baru ke bawah ya, agar tidak terjadi kolaps atau bolak-balik ya. Kita akan lihat dari mons pubisnya. Kita lihat apakah ada perbesaran, apakah ada pembengkakan, apakah ada kelainan genital, apakah ada seperti obstruksi. Di sini kita lihat juga pertumbuhan dari rambutnya, apakah merata, apakah pertumbuhannya tidak secara merata. Kemudian kita lanjutkan ke bagian klitoris. Di bagian klitoris ini kita lihat apakah ada perbesaran, kemudian apakah ada kelainan seperti klitormegali atau kelainan kongenital lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat meatus uretra externusnya, apakah ada peradangan, kemudian apakah ada sekresi berlebih di dalamnya. Selanjutnya kita juga akan melihat himennya, karunkul himenalisnya. Di sini kita lihat bagaimana bentuknya, apakah ada kelainannya. Selanjutnya kita akan melihat labia minor dan labia mayornya, samping-samping sini. Kita lihat apakah ada kelainan, kemudian bagaimana bentuknya. Baru di sininya, bagian sini kita lihat pada bagian perineal body-nya. Baik, ini beberapa organ genitalia eksternal yang kita periksa dalam inspeksi. Terdapat mons pubis, klitoris, meatus ureter externus, himen, labia minor, labia mayor, perineal body, dan beberapa bagian lain yang terlihat dari luar. Baik, telah selesai pemeriksaan dari inspeksi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspekulo. Pada pemeriksaan inspekulo, kita siapkan dulu. Kemudian kita lakukan prosedur aseptik. Di sini sudah kita tuang cairan DDT atau povidone iodinnya. Kemudian kita ambil kasa steril. Lalu kita bersihkan lapangannya dari sentral.
ke perifer. Kemudian kasa kedua, lakukan seperti tadi, seperti langkah pertama, dari sentral ke perifer. Lalu untuk kasa ketiga, agak sedikit berbeda. Kita masukkan ke dalam vaginanya. Kemudian kita akhiri dengan ke anus. Baik, jika sudah prosedur aseptiknya, setelah kita lakukan aseptik, kemudian kita pasang gel. Kemudian kita masukkan inspekulumnya, kita pegang seperti ini, lalu kita masukkan 2/3 dari bagiannya. Pegang. Jika sudah masuk, lalu kita putar seperti ini. Lalu kita putar 90 derajat seperti ini. Jika sudah, kita lihat dan kita kencangkan dan kita kencangkan. Dan kita kencangkan bautnya. Kemudian ketika kita sudah lihat serviks dan fornix dari vaginanya, kita perhatikan. Baik, kita masukkan spekulumnya itu sejajar dengan valvula itu 2/3 dari spekulumnya, dari keseluruhan spekulumnya. Kemudian apabila sudah masuk, kita lihat bagaimana bentuk dari pada pemeriksaan kali ini kita akan melihat cervix dan fornix vaginanya. Kita lihat bagaimana bentuk dari cervixnya, bagaimana apakah ada radang, apakah ada bengkak, pembesaran. Kemudian kita lihat juga pada bagian fornix vaginanya. Di sini sangat bisa kita temukan atau menandakan adanya infeksi dari vaginanya. Kemudian jika sudah, kita laporkan kembali kepada pasiennya. Baik Bu, pada pemeriksaan ini normal ya Bu ya, tidak ada pembengkakan, tidak ada peradangan, pun tidak ada kelainan-kelainan dari genitalianya. Baik Bu, selanjutnya pada bagian serviksnya tidak ada pada bagian serviks, pada bagian fornix vagina, kemudian pada karunkul hymenalisnya, pada dinding vagina, pada karunkul hymenalisnya itu tidak ada kelainan ya Bu ya. Normal-normal saja, tidak ada peradangan, pembengkakan, pun kelenjarnya masih bekerja dengan masih normal Bu. Keseluruhan kita lihat pada pemeriksaan inspekulo ini normal ya Bu ya. Baik, jika sudah kita rasa sudah selesai,
Baik Bu, selanjutnya kita buka kembali. Baik, kita buka. Pertama kita buka terlebih dahulu. Lalu kita putar. Sudah kita putar. 90 derajat kembali. Lalu kita tarik. Kita ambil, kita buka. Secara perlahan. Kita keluarkan. Berikut beberapa bagian yang dapat kita lihat setelah melakukan pemasangan spekulum. Kita buka, kita keluarkan. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bimanual. Pada pemeriksaan bimanual ini kita lakukan, kita nilai konsennya, Bu, kita lakukan pemeriksaan bimanual adalah sebelumnya kita oleskan gel pada bagian yang kita periksa, bagian dari bagiannya terlebih dahulu. Tangan kiri, tangan kanan pada jari telunjuk dan jari tengah kita masukkan ke liang vaginanya, kemudian bagian kirinya kita tekan untuk daerah suprapubiknya. Kita masukkan perlahan, lalu kita akan nilai serviksnya. Pada serviks kita nilai konsistensinya, bentuknya, bagaimana, apakah ada pertumbuhan massa, apakah ada abnormalitas. Kita lihat juga kanalis cervicalisnya apakah terbuka atau tertutup. Kita lihat juga bagian porsionnya, kemudian fornix anterior dan posteriornya. Lalu kita lihat aneks, lalu kita periksa, kita lakukan aneksa, kita untuk melihat tuba dan ovariumnya. Pada saat pada normalnya ini tidak terasa adnexa. Kita adnexa sinistra, kemudian kita tekan ke belakang pada bagian suprapubiknya. Kemudian apabila kita ingin memeriksa dari adnexa dextranya, bagian suprapubiknya kita tekan ke belakang seperti ini. Kemudian sebaliknya, kita ketika ingin memeriksa bagian sinistranya, kita tekan pula. Kemudian kita lihat, kita lakukannya seperti itu, bagian tangan yang di suprapubiknya kita lakukan dengan mengikuti arahan atau untuk mengarahkan bagian yang ingin kita periksa. Apabila sudah, lihat pula uterusnya. Uterus ini mengikuti serviksnya, artinya tidak teraba ya bagian uterusnya ini. Kita lihat. Tidak teraba, kita lihat pula bagaimana bentuknya, apakah ada perbesaran, apakah ada abnormalitas. Uterus ini kita lihat bagaimana, apakah bagaimana posisinya, apakah ada abnormalitasnya, bagaimana mobilitasnya. Kemudian kita keluar ke bagian vaginanya. Pada bagian vagina apakah bagaimana kelenjar Bartolini-nya. Lalu kita keluar ke bagian vulva, ada himen. Himennya ini kita lihat pula bagaimana bentuknya, apakah dia bentuk normal atau tidak. Kemudian jika sudah, kita keluarkan. Baik, kita laporkan. Bu, pemeriksaan bimanual ini Ibu juga normal ya, dia tidak ada abnormalitas pada Ibu, tidak ada pembengkakan, peradangan, tidak ada massa, kemudian tidak ada kelainan-kelainan lainnya ya Bu ya.
kita lihat seperti yang kita lakukan pada saat inspeksi tadi, kita lakukan pula pada saat palpasi. Kemudian pada pemeriksaan palpasi ini juga kita lakukan sama seperti pada saat kita inspeksi tadi, kita lakukan dari proksimal ke distal ya agar berurutan dan tidak acak. Kita pada pemeriksaan ini kita palpasi bagian dua jari untuk melakukan palpasinya dari telunjuk dan jari tengah. Kita periksa labia mayor, labia minornya, kemudian kita tekan-tekan pada kedua pulpanya, apakah ada pembengkakan, apakah ada peradangan, apakah ada pergerakan cairan, dan apakah ada kelainan atau abnormalitas lainnya. Baik Ibu, tidak ditemukan adanya kelainan pada saat saya mempalpasinya, palpasi dari labia mayor, labia minor, kedua pulpa, tidak ada kelainannya ya Bu ya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan RT dan RV, rectal tusae dan rectal vaginal. Kita lakukan. Pada pemeriksaan tusae itu kita periksa organ genitalia internalnya pada bagian posisinya bagian rektalnya. Kemudian untuk pemeriksaan rektovaginalnya kita akan melihat apakah ada massa, terutama kita lihat juga batas-batasnya. Kita juga lakukan pada adnexa, pada uterusnya, kemudian pada cervixnya. Pemeriksaan ini kita lakukan pada pasien-pasien yang belum menikah atau yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Kita juga lakukan pula kita gunakan jari telunjuk, kita masukkan pada area rektalnya, kemudian kita periksa, kita lihat bagian uterusnya, bagaimana konsistensinya, bagaimana mobilitasnya. Jadi kita tekan pula suprapubisnya ya. Pemeriksaan ini tidak nyaman ya, karena menimbulkan kurang nyaman pemeriksaan ini karena menimbulkan rasa nyeri. Kita lihat bagaimana adnexa. Kita lihat bagaimana uterus ya kita tekan. Lalu kita lihat pula bagian adnexanya. Kemudian kita lihat juga cervixnya. Kita lihat pula cervixnya untuk menilai uterusnya, bagaimana adnexanya, bagaimana bagian cervixnya. Kita lihat pada pemeriksaan rectal tusae ini juga kita dapatkan, kita melihat bentuk dari himennya ya. Kita agak keluarkan sedikit dari bentuknya, kita periksa bagian himennya, kita lihat bentuknya, apakah bentuknya tidak normal, kelainannya bagaimana. Kemudian jika sudah, agak ke depannya untuk melihat himennya. Jika sudah, kita menilai, jika sudah kita menilai adnexa, cervix, dan bagaimana uterinya, kemudian kita keluarkan secara perlahannya. Lalu selanjutnya kita akan pada rektovaginanya. Kita gunakan dua jari, telunjukin jari tangan. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan RT dan RT, rektovaginal dan rectal tusae. Mungkin ini agak kurang nyaman, namun saya akan berusaha untuk meminimalisirkan rasa tidak nyamannya kakak bersedia. Baiklah, saya akan lakukan apa? Pemeriksaan rektovagina. Pada pemeriksaan rektovagina kita menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kita masukkan jari telunjuknya untuk vagina, kemudian jari tengahnya kita gunakan pada masukkan kepada anus. Kita masukkan, kita akan lihat batas dari rektal dan vaginanya itu kita akan rasakan bagaimana batas dari rektal dan vaginanya.
Kita juga akan menilai pada pelika fasia atau vaginanya. Kita akan rasakan batas-batasnya. Itu terasa karena cukup tipis ya batas-batasnya ini. Jadi terasa, kita rasakan yang terasa pada jari telunjuk akan terasa pula pada jari tengahnya. Kita lihat, kita bisa rasakan bagaimana apnexa, bagaimana uterusnya, kemudian bagaimana serviksnya, bisa kita lihat himennya, kemudian kita juga lihat pelika fasia dari rektum vaginanya. Baik, kita bisa merasakan bagaimana uterus, bagaimana bagian dari uterusnya, pelika-pelikanya. Kita bisa lihat apakah ada peradangan, perbesaran, ada pembengkakan, ada radang, atau kelainan abnormalitas lainnya. Jika sudah, kita keluarkan perlahan juga. RT dan RV, rektovaginal dan rectal tusae ini berbeda pada mobilitasnya. Kita sama-sama untuk memeriksa bagian genitalia internalnya. Aksesnya saja yang berbeda pada saat rectal tusae itu kita periksa pada bagian rektalnya. Baik. Pemeriksaannya telah selesai. Rektovaginal dan rektal tusae-nya itu tidak ada masalah, tidak ada abnormalitas, tidak ada obstruksi, tidak ada kelainan kongenital lainnya ya, ya Kak. Baik, terima kasih Kak atas kerjasamanya. Mohon maaf Kak apabila tadi telah selesai pemeriksaan ginekologinya, baik untuk yang sudah menikah dan yang belum menikah sudah kita lakukan. Setelah itu kita dapat membuka handscoon dan membersihkan diri kita cuci tangan WHO dan membersihkan peralatan kita, juga meminta pasien untuk membersihkan diri. Saya Dr. Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.